Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Sobat Horror Stories. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan mendengar cerita yang terbaru, tapi sebelum kita mendengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Malam separuh berjalan, tetapi Sumali masih tetap terjaga di kamarnya, di rumah barunya yang belum sebulan ditempati. Entah kenapa malam ini matanya tidak juga mau terpejam, padahal badannya terasa lelah karena seharian tadi bekerja di sawah. Di tempat tidur, anak dan istrinya, Minah, sudah terlelap beberapa jam yang lalu, sudah mengarungi alam mimpi. Karena bosan, Sumali kemudian keluar kamar, menuju ruang tamu. Dia lantas duduk di sana dan menyalakan sebatang rokok. Sumali berharap setelah rokoknya habis, matanya bisa dihinggapi rasa kantuk. Namun belum lama mengisap rokok, tiba-tiba Sumali mendengar ada suara perempuan yang sedang bernyanyi. Dek, jantung Sumali seketika berdegup cepat. Siapa perempuan yang ada di pekarangan rumahnya malam-malam buta begini? Rasa takut tiba-tiba hinggap di hatinya. Namun walaupun merasa takut, Sumali kemudian memberanikan diri membuka pintu rumahnya. Rasa penasaran ternyata lebih kuat di dalam hatinya. Ketika membuka pintu, Sumali seketika terkejut. Di pekarangan depan, di bawah pohon jambu, tampak bayangan seorang perempuan berambut panjang, berbaju kurung, yaitu baju adat suku Melayu untuk perempuan di Kalimantan Barat. Lusuh, sedang duduk di atas ayunan. Posisinya membelakangi Sumali. Siapakah perempuan itu? Pikir Sumali. Apakah dia tersesat dan tidak tahu jalan pulang? Dengan ragu, Sumali kemudian mendekatinya. Angin malam yang berhembus perlahan terasa menusuk tulang. Maaf Mbak, sedang apa ya di sini? Tanya Sumali dengan suara bergetar. Mendengar sapaan Sumali, perempuan itu seketika menghentikan senandungnya. Namun ia tidak bereaksi, hanya diam. Tidak menjawab, apalagi menoleh ke arah Sumali. Maaf, apa Mbak warga baru di sini? Tanya Sumali kembali. Tak lama kemudian, dengan gerakan perlahan, perempuan itu menoleh ke arah Sumali. Sumali terkejut. Wajah perempuan itu pucat dengan sorot mata tajam, menyeramkan. Kerut-merut tercetak dengan jelas di sana seperti wajah seorang nenek berusia renta. Dia lantas tersenyum ke arah Sumali, menampakkan dua gigi taringnya. Sumali spontan menjerit, membangunkan warga sekitar. Sebelum para warga mendatanginya, Sumali sudah jatuh pingsan dan sosok perempuan itu pun menghilang. Besoknya Sumali tidak turun ke sawah. Badannya terasa meriang dan kepalanya pusing. Di rumah dia sendirian. Budi anaknya belum pulang dari sekolah, sedangkan istrinya pergi ke pasar. Sekitar jam 11 siang, Sumali bangun dari tidurnya. Perutnya terasa lapar. Dia ingat kalau dari pagi tadi belum makan apa-apa. Sumali kemudian beranjak ke dapur. Namun dia tertegun di depan meja makan. Makanan yang sudah disiapkan Minah semuanya telah basi. Padahal makanan itu dimasak istrinya tadi pagi. Belum hilang ketertegunannya, Sumali kemudian mendengar suara-suara tawa yang berasal dari belakang rumahnya.
seperti suara bocah yang sedang bermain. Dia kemudian melangkah ke pintu dapur, penasaran. Ketika pintu terbuka, Sumali terkesiap. 2 anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun sedang berlari ke sana kemari, mengitari pohon mangga. Kedua bocah itu hanya mengenakan celana pendek bahan belacu, tanpa baju. Sumali tak pernah melihat mereka sebelumnya di sini. "Hei, apa kalian tidak sekolah?" tegur Sumali setengah berteriak. Kedua bocah itu seketika berhenti, menatap balik ke arah Sumali. Sumali bergidik. Wajah mereka kok seperti kakek-kakek berusia 80-an ya? Kedua bocah itu kemudian mendekatinya, mengulurkan tangan seperti ingin mengajaknya bermain bersama. Ketika melihat tangan-tangan itu, jantung Sumali seperti mau copot. Tangan mereka hanya berupa tulang belulang, seperti tangan tengkorak. Sumali ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di kerongkongan. Ketika mereka menyeringai, Sumali kemudian jatuh pingsan. Semakin hari, penyakit Sumali kian bertambah parah. Badannya tak hanya panas dan meriang, tetapi dia juga sering mengigau dalam tidurnya. Sumali juga sering melamun dan tak jarang tiba-tiba menjerit tanpa sebab. Minah cemas melihat keadaan Sumali. Malam ini Minah kembali terjaga dari tidurnya. Sumali yang tadinya tidur tenang tiba-tiba terbangun dan berteriak seperti orang kesurupan. Untung anak mereka tidak ikut-ikutan bangun. Sejak Sumali sakit, Budi tidur di kamar sebelah. "Ada apa, Bang?" tanya Minah cemas bercampur takut. Sumali hanya diam. Nafasnya terdengar memburu. Sejurus kemudian ia menoleh ke arah Minah. Matanya merah, tajam, menyorot nyalang. Minah bergidik melihatnya. Tak pernah dia melihat ekspresi wajah Sumali seperti itu sebelumnya. "Abang mau minum?" tanya Minah lagi dengan suara bergetar. Sumali tetap membisu. Tiba-tiba tangannya mencengkram leher Minah, mencekiknya dengan sekuat tenaga. Minah sontak tergeragap, tak bisa bernapas. "Kembalikan benda itu!" Sumali menggeram seperti orang kerasukan. Minah terkesiap. Apa maksud Sumali? Lagian suara itu bukan suara suaminya. Suara itu seperti suara nenek-nenek, serak dan terdengar menyeramkan. "Kembalikan barang itu," ulangnya lagi. Cengkeraman tangannya kian terasa erat. Minah semakin kehabisan napas. Namun di dalam ketakutannya, Minah masih berpikir untuk menyelamatkan diri. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melepaskan cekikan tangan Sumali dari lehernya. Dan terpaksa Minah menendang perut Sumali. Sumali terjengkang. Tangannya seketika lepas dari leher Minah. Minah tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia segera keluar dari kamar dan memanggil tetangganya. Tak lama, para tetangga mulai ramai berdatangan dan Sumali pun bisa ditenangkan. Semakin lama penyakit Sumali kian parah. Perilakunya aneh. Tak hanya membuat heran, tetapi juga menimbulkan ketakutan pada Minah dan anaknya. Akhirnya, sesuai dengan saran para tetangga, Minah pun mendatangi seorang dukun. Namanya Wak Sobar. "Apa penyakit Bang Sumali, Wak?" tanya Minah cemas. "Suamimu sepertinya diganggu sama makhluk halus," jawab Wak Sobar tegas. "Makhluk halus?" Minah tertegun. "Rumah yang kalian tempati itu banyak penunggunya. Tapi itu rumah baru, Wak. Mustahil ada penunggunya," sangkal Minah. "Bukan rumah itu, namun lahannya.
Tanah itu sebenarnya tanah larangan, yang tidak boleh ada satupun bangunan yang berdiri di atasnya, jelas Wak Sobar. Tak sadar, tubuh Minah merinding mendengar jawaban dari Wak Sobar. Memang sebelum membeli tanah untuk rumahnya ini, Sumali telah diperingati oleh orang-orang kampung. Mereka mengatakan banyak jin dan demit yang bersemayam di sana. Di tanah kosong itu sering terjadi hal-hal yang ganjil. Kerap terlihat bayangan seorang nenek yang sedang mencabuti ilalang. Dan di malam-malam tertentu selalu tercium aroma menyan yang sangat menyengat. Dan masih banyak kejadian aneh lainnya. Namun Sumali tidak peduli. Itu tahyul, pikirnya. Yang penting harganya murah. Tanpa sepengetahuan siapapun, ketika para tukang bangunan menggali tanah untuk membuat pondasi rumahnya, Sumali menemukan benda berbentuk keris panjang, sepanjang 15 cm. Sumali tidak tahu keris itu adalah benda pusaka yang tidak boleh diambil. Malamnya Sumali bermimpi. Ia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek itu bilang kalau keris itu harus segera dikembalikan di tempat asalnya. Kalau tidak, Sumali akan mendapat celaka. Namun Sumali tidak mengindahkan mimpi itu. Dia malah menyembunyikan benda pusaka itu di tempat yang sangat rahasia. Dia bertekad untuk menyimpannya. Hingga kini, penyakit Sumali tak kunjung sembuh. Walaupun Wak Sobar telah memberinya air penawar dan segala macam mantra penangkal, tetap saja itu tidak membantu. Saat itu jam baru menunjukkan pukul 9 malam, tetapi suasana kampung sudah sangat sepi. Minah dan Budi pun sudah tertidur pulas di kamarnya. Malam itu lagi-lagi Sumali tak bisa memejamkan matanya. Ketika Sumali mau beranjak ke kamar, sayup dia mendengar ada selarik suara. Sumali urung masuk dan menajamkan pendengarannya. "Kembalikan!" Sumali terkesiap. Tubuhnya seketika merinding mendengarnya. "Kembalikan benda itu!" Suara itu kembali bergema di telinganya, terdengar lebih nyata. Sumali kian mengkerut dalam rasa takut. Tak hanya itu, dia juga mendengar suara-suara di pekarangan rumahnya. Suara wanita yang sedang bersenandung dan tawa bocah yang bermain di pekarangan belakang terdengar sangat gaduh di telinga Sumali. Anehnya suara-suara itu tidak membuat Minah dan Budi terbangun. Makin lama suara-suara gaib itu semakin terdengar jelas dan memekakkan telinga Sumali. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba di depan Sumali telah hadir perempuan berbaju kurung lusuh, 2 bocah berwajah tua, dan seorang nenek berwajah hangus. Sumali tercekat dan terkejut. Ketakutan kian melingkupi dirinya. Makhluk-makhluk itu kemudian mendekatinya dengan sorot mata yang mengerikan. Tak tahan akhirnya Sumali menjerit sekuat-kuatnya seperti orang gila. Minah kemudian terbangun. Namun terlambat karena Sumali telah menerobos keluar rumah sambil berteriak histeris dan ditelan kegelapan malam. Ya, Sumali menghilang, tidak tahu di mana rimbanya.